Ternyata Devaras yang dimaksud bukanlah orang sembarangan. Ia adalah diktator yang menguasai 21 desa. Siapa saja yang menentangnya akan berakhir dengan kematian. Anan berpikir dengan keras untuk bisa mendapatkan tanah Paida. Lalu temannya memberikan ide untuk menukar surat tanah yang asli dengan yang palsu, dengan pergi ke rumah saudaranya Devaraj. Dan ia memberitahu bahwa ia memiliki teman di sana, dan mengungkapkan bahwa Devaraj dan saudaranya tidak akur. ఎందుకు చేయాలో నాకు ఫుల్ క్లారిటీ ఉంది. Ia bisa memanfaatkan keadaan itu untuk membantunya menukar tanah tersebut. Kemudian Ana dan Param berangkat ke rumah Devaraj. Saat di perjalanan, ia melihat jalan yang rusak, sehingga membuat banyak orang kecelakaan. Anan berinisiatif memberi tanda di jalanan itu dengan tongkat, agar pengendara tidak రోడ్డు melewatinya. మీద పడిపోవటం. Tiba di sana, mereka berhasil ke tempat Devaraj, tapi mereka salah masuk rumah. Bukan rumah saudaranya Devaraj yang mereka masuki, tapi rumah Devaraj yang sebenarnya. Mereka disambut Devaraj dan anak buahnya. Tanpa banyak berpikir dan mengira orang yang dihadapannya itu saudaranya Devaraj, Para mengungkapkan kedatangannya kalau ia hendak menukar dokumen asli dengan yang palsu, karena Devaraj yang sudah menduduki tanah dengan ilegal milik Paida. Devaraj dan anak buahnya mendengarnya menjadi marah. Anan merasa ada yang aneh dengan orang yang ada di depannya, terkadang baik dan terkadang menakutkan. Anan menyadari kalau orang yang dihadapannya adalah Devaraj yang sebenarnya. Ia sempat kebingungan karena pastinya mereka dalam bahaya. Anan terus memperhatikan kelakuan Devaraj. Ternyata Devaraj akan terlihat baik bila istrinya bernama Laksmi berada di sekitarnya, dan terlihat menakutkan bila Laksmi jauh darinya. Terungkap kalau Devaraj tidak bisa menyakiti siapapun di depan Laksmi. Anan mencoba memanfaatkan hal tersebut dengan mendekati Laksmi agar dirinya aman. సార్తో ముఖ్యమైన పని. Setelah mengetahui perihal kedatangan mereka, Devaraj menugaskan anak buahnya bernama Kumar untuk menculik Paida dan keluarganya. Singkat cerita, keluarga Paida diculik dan dibawa ke rumah Devaraj. Paida semakin membenci kepada Anan karena dirinya terseret ke dalam masalah dan membahayakan keluarganya. Keesokan harinya, semua orang berkumpul. Paida tidak terima penculikan yang Devaraj lakukan terhadapnya. Ia menghubungi polisi setempat. అలా నా పేరు నా భార్యని కూతుర్ని దేవరాజు మనుషులు కిడ్నాప్ చేసి తీసుకొచ్చారు. Tapi polisi tidak menggubrisnya karena pengaruh Devaraj. Tiba-tiba, Kumar, kepercayaan Devaraj, menyerang Devaraj. Tapi Ana dengan sigap berhasil mencegahnya dan menghajar mereka di depan Devaraj, tanpa membuat keributan di depan Laksmi. Laksmi sempat curiga dengan sesuatu yang ada di depannya. నువ్వు ఇదంతా చేసేది నేను చూడలేను బంగారం. Tapi Ana dan Devaraj mencoba menutupinya. Laksmi baru melihat keluarga Paida dan bertanya siapakah mereka. Devaraj menjawab kalau Paida adalah kerabatnya dari Hidebarat. Laksmi yang baik hati pun mengajak mereka makan. Di sini dijelaskan bahwa Kumar dengan Devaraj adalah saudara yang saling memiliki dendam. Lalu Devaraj dengan kejam menikam Kumar. Laksmi tanpa rasa curiga bahwa Kumar sudah mati, malah menawarkan ayam kepada Kumar. Setelah itu Devaraj terkesan dengan keberanian Anan dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Lalu bertanya apa yang harus ia lakukan untuk membalas kebaikannya. Anan mengatakan cukup berikan saja dokumen milik Paida, dan mereka akan segera pergi. Devaraj siap memberikan dokumen itu dengan satu syarat. Anan harus menikah dengan adik perempuannya yang bernama Vali. Anan bingung dengan semua itu, karena ia hanya ingin menikah dengan Samira. Di sore hari, Vali pulang dari liburannya. Laksmi menyuruh Samira memberikan sari kepada Vali untuk pertemuannya. Bersamaan Samira memberikan sari kepada Vali.
Vali dan Samira menemui Anan. Vali mengungkapkan kalau dia tidak ingin menikah dengan Anan karena ia mencintai orang lain. Anan senang dan menyuruh Vali untuk menceritakan kepada Devaraj. Tapi Vali menolak dan berkata kalau ia tak akan membantah perkataan kakaknya yang selama ini menyayanginya. Ia akan menuruti kakaknya walaupun menikah dengan Anan. Di tempat lain terlihat keluarga Kumar sedang menangisi kematian Kumar. Istrinya meminta ia harus membunuh Devaraj bagaimanapun caranya. Verasemi yang emosi mengungkapkan kalau dia akan membunuh Devaraj. Di saat pertunangan, adiknya Laksmi mengundang kakaknya yang bernama Kodam. Kalau adik suaminya yaitu Vali akan menikah. Laksmi mengirim foto Anan, tapi ia fokus ke Param. Karena Laksmi mengatakan calonnya sebelah kanan dan menyangka kalau Paramlah calon suaminya Vali. Koda kesal melihat gadis yang cantik yang akan dinikahkan dengan pria yang tidak pantas. Koda akhirnya pergi ke Redorpati dan secara keliru percaya bahwa Param adalah calon tunangan Vali dan kekasihnya Samira. ఇంట్లో ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు కదా అని పెద్దదాన్ని పవన్ కళ్యాణ్కి ఇచ్చి పెళ్లి చేసి రెండో దాన్ని చీప్ గా బ్రహ్మానందానికి ఇచ్చేస్తే Nah, di sini ia ingin menghentikan pernikahan dan hal ini dimanfaatkan oleh Anan. Anan pun membenarkan semua yang dipikirkan Koda. ఈ రోజుల్లో ఆడపిల్లల టేస్ట్ పూర్తిగా పడిపోయిందయ్యా. ట్రూ సార్. ఇలాగా అమ్మాయి వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా చాలా బాధపడుతున్నాడండి. ఎక్కడున్నాడు? మీ అమ్మాయి ప్రేమించిన Paida yang merasa punya teman membenci Anan, sekarang mereka merencanakan sesuatu untuk membunuh mempelai laki-laki di pesta pertunangan. చూస్తాను. Karena Koda berpikir kalau Param yang akan dinikahkan Vali, sedangkan Paida berpikir kalau orang yang dimaksud Koda adalah Anan. Akhirnya mereka sepakat dan saling mendukung. నమస్తే ప్రయాణ బాగా జరిగిందా తెలుగు బానే మాట్లాడుతున్నారు Devaraj mengundang keluarga Anan untuk menghampiri acara tersebut. Vali pun berkenalan dengan kakak ipar Anan. నేను ఆనందవతిని మిస్టర్ వీరస్వామి నేను కోడ మీకు తెలుసు వీడు పైడ నాకు తెలుసు. Mereka pun menemui Veresmi, musuh Devaraj. Veresmi memiliki dendam dikarenakan adiknya Komar dibunuh oleh Devaraj. Ia pun menyetujui kerjasama tersebut dan merencanakan menghabisi Devaraj. Saat pertunangan Vali dengan Anan, Veresmi pun mengirim 10 anak buahnya untuk mengikuti rencana Koda dan Paida. అడగకుండా మీరు ఎందుకండి సలహా ఇవ్వడం అడగకుండా ఇచ్చేదాన్ని సలహా అంటారు. కెలుక్కుంటే వచ్చేదాన్ని Di malam pertunangan, kekasih Vali berniat bunuh diri. Tapi Vali mencegah hal itu. Itu pun diketahui oleh Anan. Ia berkata kalau mereka harus kawin lari. దాటిపోయేదానికి మా మామ Vali mengatakan jika itu terjadi, Devaraj akan membunuh mereka berdua sebelum mereka keluar dari daerahnya. Tapi Anan mengatakan kalau malam ini akan ada penyusup di rumah ini, berniat untuk membunuh calon suami Vali. Devaraj dan anak buahnya akan sibuk mengamankan calon suami Vali, dan di saat itulah waktunya pergi meninggalkan rumah ini. Dengan heran mengatakan semua prediksi gilanya yang membuat mereka takjub, Samira memeluknya. Mereka sepakat dengan ide Anan. Dan benar saja, Koda mengizinkan anak buah Veresmi masuk ke acara pertunangan Vali. Semua orang merayakan acara tersebut dengan kegembiraan tanpa kecurigaan sedikit pun. Saat subuh, Param bersiap membawa mereka kabur dengan mengendap-endap. Tapi di dalam rumah, anak buah Veresmi menyusup menyerang Vinay, menyangka kalau dirinya adalah calon suami Vali. Tapi Devaraj menyelamatkannya. Devaraj dan Anan menghajar mereka semua. Alhasil mereka berhasil dilumpuhkan. Singkat cerita, akhirnya Laksmi tahu kekejaman Devaraj. Nah, Devaraj bertanya kepada penyusup, siapakah orang yang sudah mengizinkan masuk? Penyusup itu menunjuk Koda. Koda ketakutan dan lari. Istri Koda Rambabu memohon agar Devaraj memaafkannya. Tapi Devaraj yang sudah marah menyuruh anak buah untuk menangkap Koda. Saat Devaraj hendak membakar Koda dengan korek api tersebut langsung ditangkap Anan. Lalu Anan mengatakan yang sebenarnya kalau ini adalah idenya. Karena ia tak ingin menikahi Vali, dan Vali pun begitu. Ia diam selama ini hanya karena ingin mendapatkan dokumen tersebut. Tapi ia tak ingin mendapatkan dokumen dengan cara mengorbankan Koda. Anan pun menentang Devaraj untuk menghabisinya. Devaraj tertawa mengatakan karena kelakuan Anan. Istri Devaraj akhirnya tahu betul kekejaman Devaraj, yang selama 20 tahun ini ia sembunyikan.
Kemudian anak buah Devaraj menyerang Anan. Anan berusaha mengejar mereka. 5,000 మంది ఉన్న ఊరు 600 ప్రైవేట్ ఆర్మీ 7 అడుగులు నడవటానికి దూరంలో దేవరాజు Setelah Anan mengalahkan sebagian anak buah Devaraj, Devaraj pun ikut menyerang, yang membuat Anan tak berdaya. Dan di saat itulah ibu Anan datang. Devaraj yang melihatnya mencabut senjatanya dan mengingat suatu kejadian, di mana saat itu Vali belajar menyetir dan ditemani oleh Devaraj dan Laksmi. Di tengah perjalanan terjadi kecelakaan. Mobil Vali menabrak mobil Satyamurti. Satyamurti dan istrinya keluar dari mobil. Devaraj pun meminta maaf, tapi Satyamurti tidak marah. Ia mencoba membantu mendorong mobilnya ke sisi jalan. Tapi sebuah truk hendak menabrak Vali dengan sengaja. Satyamurti yang mengetahuinya dengan spontan mendorong Vali, yang mengakibatkan dirinya ditabrak truk. Di rumah sakit, Satyamurti mengungkapkan tujuan kedatangannya ke tempat itu terhadap Vali, untuk meluruskan permasalahan yang membuat ia merasa bersalah kepada sahabatnya, yaitu Paida. Menjelaskan kepada pemilik tanah kalau tanah yang didudukinya sebenarnya adalah miliknya. Vali sempat bertanya, siapakah orang yang ia maksud? Tapi sebelum mengatakannya, Satyamurti meninggal duluan. Paida yang mendengarnya merasa bersalah dan menangis, karena tuduhannya selama ini salah. Vali berlutut di hadapan Anan dan berkata, selama ini dia hidup karena kebaikan ayah Anan, yang rela berkorban demi menyelamatkannya. Devaraj yang tak menyangka Anan adalah keluarga dari orang yang sudah menyelamatkan adiknya merasa malu. Ia segera masuk mengambil dokumen itu. Devaraj berlutut sambil memberikan dokumen tersebut ke Anan. మీ నాయన గొప్పతనం Mengatakan kalau selama ini ia hanya tahu membunuh orang, tapi tidak bisa menyelamatkan orang seperti ayahmu. Anan kemudian mengambil dokumen itu dan menyerahkannya kepada Paida dengan tepat waktu. Paida menangis karena tekanannya kepada Satyamurti, yang membuat ia meninggal. వీటి కోసం నాకు Istrinya mencoba menenangkan Paida dan Paida semakin bersedih, mendengar istrinya kembali bicara padanya. Paida melipat tangannya kepada ibu Anan dan akhirnya permasalahan mereka selesai. Anan mendapatkan restu dengan Samira. నాన్న నాకు జన్మనిచ్చా Scene berpindah, di mana Veresmi hendak mendatangi rumah Devaraj karena anak buahnya tak kunjung pulang. Ia menelpon Koda dan menanyakan keadaannya. Koda yang ketakutan berbohong kepadanya kalau mereka baik-baik saja. Tapi tiba-tiba sebuah mobil menyalip mobil Veresmi, membuat ia jatuh ke jurang. Film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika part ini telat, karena memang Mimin benar-benar sibuk.